Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berlian Yulinda Rahmania, mahasiswa alih jenjang keperawatan Universitas Dr. Subandi, kelas 24B. Di sini saya akan mempraktekkan tentang cara RJP atau resusitasi jantung paru, yang merupakan tindakan kompresi jantung dan pemberian napas buatan pada korban henti napas dan henti jantung untuk mengembalikan fungsi jantung dan pernafasan. Sebab henti jantung itu bermacam-macam, di antaranya serangan jantung, tersengat listrik, kecelakaan, dan tenggelam. RJP itu merupakan bagian dari BHD atau bantuan hidup dasar, mulai dari panggilan bantuan, RJP sendiri, kemudian sampai dalam kondisi pemulihan. Prinsip dari BHD sendiri adalah DRS CAB, di mana D adalah danger, yaitu memastikan keamanan sebelum menolong orang lain. Yang pertama adalah aman diri, aman pasien, dan aman lingkungan. Yang kedua adalah respon. Yang pertama adalah bagaimana menepuk keras pada pundak korban. Kedua adalah memanggil korban pada masing-masing sisi telinga. Yang ketiga adalah berikan stimulus nyeri atau cubit pada bagian dada atau pelipis korban. Cek respon ini perlu dilakukan untuk mengecek kesadaran korban. Dan yang ketiga adalah S, shout for help, yaitu meminta bantuan pada orang lain atau dengan menelpon bantuan ambulan atau PSC 119. Setelah itu kita melakukan CAB. Yang pertama adalah circulation, yang merupakan pemeriksaan sirkulasi darah di nadi karotis. Kemudian kita lakukan airways, yaitu pemeriksaan jalan nafas, di mana kita lakukan dengan cara head tilt chin lift atau jaw thrust pada pasien dengan curiga terdapat cedera di leher. Kemudian selanjutnya kita melakukan breathing, yaitu dengan memberikan bantuan napas sampai dada mengembang selama 1 detik melalui mulut ke mulut atau mouth to mouth, kemudian mulut ke hidung, bisa juga mulut ke sungkup memakai alat kantung pernafasan. Dilakukan setelah 30 kali kompresi dada. Berikut praktek resusitasi jantung paru. Berikut cara kompresi dada atau teknik RJP. Yang pertama yaitu kita harus aman diri dengan memakai handscoon, kemudian aman pasien. Pastikan pasien dalam keadaan yang aman dan posisi yang benar. Kemudian adalah aman lingkungan. Pastikan lingkungan pasien aman, bebas dari kerumunan orang. Setelah itu, kita cek kesadaran pasien dengan cara memanggil. Pak, Bu. Jika tidak ada respon, kita bisa menyentuh pasien. Pak, Bu. Jika tidak ada respon juga, kita bisa memberikan rangsangan nyeri terhadap pasien. Misalnya dengan menekan bagian dada atau mencubitnya. Pak, Bu, setelah dilakukan rangsangan nyeri, tetapi tidak ada respon, kita bisa menentukan bahwa pasien tersebut tidak sadar. Maka kita bisa melakukan hal selanjutnya, yaitu berteriak minta tolong. Tolong, di sini butuh bantuan, ada pasien tidak sadar. Atau kita bisa mengaktifkan sistem emergensi ambulan dengan menelpon rumah sakit atau SC 119. Minta tolong, di sini ada pasien tidak sadar, butuh ambulan di jalan A. Seperti itu. Kemudian setelah kita melakukan atau mengaktifkan sistem emergensi, kita melakukan langkah selanjutnya, yaitu RJP dengan lengkap CAB. Yang pertama adalah cek sirkulasi dengan mengecek nadi karotis. Jika 10 detik tidak ada respon atau ragu-ragu, kita anggap pasien tersebut henti jantung. Maka kita akan melakukan RJP dengan cara memencet di daerah, menekan di daerah sternum, bawah sternum sedalam 5-6 cm dengan kecepatan 100-120 menit.
Kemudian 30/2, yaitu 30 kompresi dan 2 sirkulasi. Kemudian kita lakukan RCP dengan mengaitkan kedua tangan dan tangan lurus dan tumpuannya berada di tumit telapak tangan. Sebanyak 30 kompresi dan 2 ventilasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Dan kemudian setelah melakukan RCP, kita melakukan ventilasi. 2 kali ventilasi dengan cara menutup hidung dan memberikan nafas buatan kepada pasien. 1, 2, atau kita bisa lakukan dengan cara 1000, 2000, seperti itu. Selain dengan ventilasi mouth to mouth, kita bisa lakukan dengan cara teknik mouth to nose, yaitu dengan cara pasien menutup mulut pasien dengan cara hidrogentif dan kita hembuskan nafas melalui hidung pasien. 1000, 2000, seperti itu. Dalam melakukan ventilasi pada pasien, perhatikan pengembangan dada. Setelah dilakukan ventilasi, kita kembali melakukan kompresi dada sebanyak 30/2 ventilasi. Ini dilakukan berulang kali sampai maksimal 5 kali sirkulasi atau 5 kali siklus. Setelah dilakukan kompresi 30/2 selama 5 siklus, maka kita perlu melakukan evaluasi nadi dan nafas. Jika nadi dan nafas adekuat, kita lakukan posisi mantap dengan cara tangan diletakkan di atas dada, kemudian ditekuk, dan pasien ditelungkupkan. Seperti itu. Dan jika nadi kuat atau nadi teraba tetapi napas tidak ada, maka kita perlu melakukan ventilasi selama 6 detik atau 10 kali per menit. Selama itu kita tetap melakukan cek nadi setelah 2 menit sekali. Tetapi jika nadi tidak ada atau tidak teraba dan napas juga tidak ada, kita perlu melakukan kompresi kembali 30/2 selama 5 siklus. Terima kasih.